Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, shalve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelas Hukum Ketenagakerjaan F akan mempresentasikan salah satu putusan yang telah kami pilih, yaitu putusan nomor 71 garis miring Perdata Khusus PHI garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Palembang perselisihan status hubungan kerja dan PHK antara pekerja harian lepas dan PT Trans-Pasifik Agroindustri. Bersama dengan kami, next slide, ada Muhammad Imam Maulana, Al-Rafi Putra Reko Suud, Muhammad Yahya Widiana, Sagitio Antoni Sinaga, Arnandito Rafa Seliano Ratifandi, Dava Putra Suryono, dan juga Muhammad Cahya Yanik Putra. Masuk ke dalam topik pembahasan. Silahkan. Baik, saya lanjutkan di topik pembahasan ini. Yang pertama terkait jenis perselisihan terkait kasus tadi. Yang pertama perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini, para penggugat menganggap telah terjadi PHK secara sepihak setelah mereka dirumahkan tanpa upah. Selanjutnya, menuntut hak atas PHK tersebut. Selanjutnya, jenis perselisihan yang kedua yaitu adanya perselisihan hak di mana penggugat menuntut penetapan hak status mereka beralih dari pekerja harian lepas atau PHL menjadi PKWTT karena bekerja lebih dari 21 hari bulannya selama 3 bulan berturut-turut. Bahkan menurut pengakuan penggugat dalam putusan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun. Berikut. Next. Baik, selanjutnya terkait proses pelaksanaan hubungan industrialnya. Yang pertama dalam putusan tersebut sudah dilakukan bipartit dan tripartit, di mana para pihak sudah berupaya menyelesaikan perselisihan melalui bipartit dan kemudian melakukan mediasi yang mediatornya dari Disnaker Banyuasin. Kemudian dari Disnaker tadi menerbitkan surat anjuran nomor 560 garis miring 1179 garis miring Distranaker garis miring 5 garis miring 2023, tetapi ditolak oleh para penggugat karena para penggugat menganggap surat anjuran tersebut tidak netral dan dianggap memihak terhadap tergugat atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah mediator tersebut gagal, baru perkara itu naik ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang. Next. Baik, masuk ke dalam salah satu bagian penting dalam presentasi kami, yaitu putusan ini pokok perkaranya sebenarnya apa gitu, dan sebenarnya sudah disinggung oleh Yanif terkait hal ini gitu. Nah, jadi bermula dari putusan nomor 371 garis miring Perdata Khusus PHI garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Palembang, di dalamnya sebenarnya memuat perkara perselisihan yang cukup kompleks mengenai status hubungan kerja, keabsahan PHK, dan penentuan hak-hak normatif para penggugat sebagai pekerja yang hubungan kerjanya berakhir gitu. Nah, sebenarnya pokok perkara dalam sengketa ini berangkat dari keberatan para penggugat terhadap tindakan tergugat yang dianggap telah mengakhiri hubungan kerja secara sepihak, dan juga terjadi perbedaan penafsiran mengenai status hubungan kerja para penggugat. Nah, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menilai terdapat dua bentuk perselisihan hubungan industrial yang telah disampaikan oleh Hanif juga, yaitu perselisihan hak dan juga perselisihan PHK, yang memang dua hal ini saling berkelindan. Nah, pokok perkara dalam sengketa ini adalah yang pertama, penentuan status hubungan kerja para penggugat, yang pada intinya membahas apakah beralih dari BHL, buruh harian lepas, menjadi PKWTT, oleh hakim dinyatakan tidak terpenuhi. Yang kedua, penilaian atas tindakan merumahkan tanpa upah, yang kemudian pada akhirnya hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai PHK secara substantif. Dan yang ketiga, penentuan hak-hak finansial akibat PHK yang kemudian dikabulkan secara terbatas dalam bentuk uang pisah, bukan pesangon atau hal lain yang dituntut.
Dan yang keempat, keberatan mengenai identitas bagian penggugat yang dinilai sebagai isu substansi yang ditolak oleh hakim. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pertimbangan hukum. Penilaian majelis hakim atas eksepsi dan status kerja. Jadi yang pertama, penilaian hakim terhadap eksepsi itu ditolak. Majelis menilai keberatan tergugat hanyalah isu pembuktian dan tidak memengaruhi sahnya gugatan. Kemudian dari segi kualifikasi sengketa, majelis merujuk isi gugatan yang jelas mengenai PHK dan tuntutan hak sehingga perkara masuk dalam dua kategori tersebut. Kemudian terkait status pekerja ditetapkan dalam hal bukti menunjukkan pekerjaan bersifat tidak tetap dan upah dibayar per hadir sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021. Dan majelis juga eh, mem- tidak terpenuhi yaitu pola kerja faktual tidak memenuhi syarat 21 hari selama 3 bulan. Dan jurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan PHL tidak otomatis menjadi PKWTT. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagian kedua dari pertimbangan hukum ini. Jadi untuk bagian kedua ini berfokus pada pokok perkara ya, yakni analisis mengenai PHK, penentuan hak kompensasi, koreksi terhadap perhitungan mediator, serta respons terhadap dalil pembuktian lain seperti keberadaan 94 nama dan permohonan ul ul forbar bijit furat. Jadi saya akan melaksanakan analisis PHK kompensasi dan temuan majelis. Mulai dari yang pertama yaitu tidak ada PHK sepihak. Jadi majelis menilai bahwa tidak ada tindakan PHK sepihak oleh perusahaan ataupun sebaliknya. Hubungan kerja berakhir karena sifat hubungan kerja harian lepas yang memang tidak menetapkan kontinuitas pekerjaan para penggugat karena surat PHK atau tindakan pemutusan sepihak dari perusahaan. Lalu yang kedua terkait hak kompensasi selektif. Jadi majelis memeriksa masa kerja masing-masing pekerja dan menemukan bahwa sebagian besar hubungan kerja telah berakhir sebelum 2 November 2020, yaitu sebelum UU Cipta Kerja berlaku. Karena kompensasi PKWT hanya berlaku setelah UU tersebut, maka mayoritas penggugat tidak berhak menerima kompensasi. Namun bagi mereka yang masih bekerja setelah tanggal tersebut, majelis menetapkan bahwa mereka berhak atas kompensasi sesuai ketentuan UU Cipta Kerja. Lalu untuk poin ketiga, itu terkait koreksi perhitungan mediator. Jadi majelis menilai bahwa perhitungan mediator di Snaker tidak tepat karena menggunakan PP 35 tahun 2021 sebagai dasar perhitungan. Padahal PP tersebut baru berlaku pada Februari 2021. Menurut majelis, kompensasi harus dihitung berdasarkan UU Cipta Kerja yang berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Dengan koreksi ini, majelis memastikan perhitungan kompensasi lebih akurat dan sesuai dengan dasar hukum yang benar. Lalu untuk poin terakhir, isu terkait isu pembuktian dan permohonan lain. Jadi dalil bahwa 94 nama yang 94 nama tidak tercatat di database perusahaan dianggap majelis sebagai isu pembuktian faktual yang tidak memengaruhi keabsahan gugatan. Sementara itu, permohonan Ul Forbar Beach Forat ditolak karena tidak memenuhi syarat formil seperti jaminan atau akta otentik. Dalam rekonvensi, majelis menerapkan pertimbangan konversi secara mutandis, dan menetapkan kompensasi hanya bagi pekerja yang memenuhi syarat berdasarkan analisis masa kerja masing-masing. Untuk bagian amar putusan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. baik, selanjutnya terkait amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis. Yang pertama dalam eksepsinya, majelis menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Selanjutnya dalam pokok perkara konvensi, yang pertama majelis mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Yang kedua menyatakan perselisihan antara para penggugat dan tergugat adalah perselisihan hubungan kerja atau PHK. Dan yang ketiga menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, dalam rekonvensinya, majelis menetapkan rekonvensi perusahaan dikabulkan untuk sebagian. Selanjutnya, 25 perjanjian kerja harian dinyatakan sah dan mengikat. Dan yang terakhir terkait rekonvensi, perusahaan diwajibkan membayar
kompensasi PKWT senilai Rp90.255.784 kepada 25 pekerja yang sah dan dinyatakan mengikat tadi. Selanjutnya terkait biaya perkara, dalam hal ini dibebankan pada tergugat, yaitu kepada perusahaan. Next. Oke, selanjutnya di pertimbangan hukum dan status hubungan kerja bagian pertama, yakni pertimbangan hukum atau rasio desidendi dan status hubungan kerja. Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan hukum secara progresif dengan menafsirkan pasal 10 PP 35 tahun 2021 secara tekstual kontekstual. Hakim tidak hanya terjebak pada formalitas ketiadaan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, melainkan melihat fakta dominannya hubungan kerja secara material. Karena itu, keputusan pencetakan konversi status demi hukum dipandang sebagai langkah korektif yang penting dalam menjaga kepastian hukum. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa asas substance of perform semakin diterima dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja. Namun demikian, perlu dicatat bahwa soal status PHL sebenarnya menyimpan celah penting, baik Menaker nomor 100 tahun 2004 maupun PP 35 tahun 2021 menyebutkan bahwa bila PHL bekerja 21 hari atau lebih dalam 3 bulan berturut-turut, hubungan kerja otomatis beralih menjadi PKWTT. Putusan ini tidak menguraikan secara rinci bukti kehadiran harian yang menjadi dasar penetapan status tersebut. Majelis telah mengandalkan kesimpulan faktual dan rujukan jurisprudensi. Bila ternyata para PHL benar memenuhi batas 21 hari per bulan itu, maka konversi status seharusnya lebih eksplisit ditetapkan berdasarkan ketentuan normatif tersebut. Sebaliknya, bila bukti tidak memadai, penilaian majelis untuk tidak menetapkan mereka sebagai PKWTT masih dapat dibenarkan. Dengan demikian, terdapat ruang kritik bahwa pertimbangan majelis pada aspek pembuktian status hukum belum sepenuhnya konsisten dengan norma positif yang berlaku. Kosongan analisis atas bukti kehadiran ini membuka ruang banding dan potensi koreksi di tingkat judeks fakti berikutnya, terutama bila pihak pekerja dapat menunjukkan rekam absen yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya, next. Kemudian ada bagian kedua, yakni amar putusan terkait kompensasi pesangon dan PHK substantif. Majelis Hakim mengadopsi perhitungan kompensasi yang sejalan dengan asas keadilan proporsional. Putusan ini di satu sisi memberikan pengakuan terhadap hak pekerja melalui kompensasi secara sesuai mekanisme PKWTT Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 61A dan PP 35 2021, dan di sisi lain tetap menghormati ruang manajerial pengusaha. Misalnya ketika alasan pelanggaran disiplin pekerja divalidasi sehingga menimbulkan konsekuensi pengurangan nilai pesangon sebesar 50%. Pendekatan ini mencerminkan win-win solution dalam koridor hukum. Pengusaha tetap diwajibkan membayar hak tertentu, sedangkan pekerja tidak sepenuhnya dibebaskan dari konsekuensi pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa majelis memadukan pendekatan korektif dan punitif secara seimbang, tanpa mengabaikan asas proporsionalitas dalam sengketa industrial. Selanjutnya, dari sudut hukum PKWT, majelis juga menilai bahwa jika pekerja dianggap PKWT, mereka tidak berhak atas pesangon atau uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya uang kompensasi PKWT. Memberikan kompensasi sekitar Rp4.259.860 per orang menunjukkan penggunaan formula PP 35 tahun 2021 yang konsisten. Penerapan perhitungan yang presisi ini memperlihatkan bahwa majelis tetap menjaga kesetiaan pada struktur perhitungan kompensasi dalam PP 35 tahun 2021, sehingga mencegah timbulnya preseden yang menyimpang. Selanjutnya, majelis mengkualifikasikan slide sebelumnya, tindakan merumahkan PHL
Selanjutnya, majelis mengkualifikasikan tindakan merumahkan PHL sebagai tidak adanya PHK formal, tetapi secara substantif memperlakukan keadaan tersebut sebagai berakhirnya hubungan kerja yang mewajibkan kompensasi. Walaupun istilahnya dirumahkan tanpa upah tidak dikenal jelas dalam norma ketenagakerjaan, pendekatan majelis dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan pekerja PKWT yang kehilangan penghasilan tanpa prosedur PHK yang pasti. Pengakuan substantif atas praktik merumahkan ini memperkuat posisi pekerja agar tidak terjebak dalam area abu-abu hubungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai isu permohonan eksekusi. Nah, di perkara ini permohonan eksekusinya itu ditolak. Alasan penolakannya itu cukup klasik, yaitu karena tidak adanya jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh SEMA nomor 3 tahun 2000 dan juga sejalan dengan praktik umum di pengadilan hubungan industrial. Nah, secara hukum penolakan ini sebenarnya memang tidak mengubah hak material para pihak, atau hak pekerjanya sebenarnya masih sama. Namun secara praktis dampaknya cukup besar karena pekerja tidak bisa segera mengeksekusi haknya. Padahal kondisi ekonomi mereka, khususnya pekerja PKWT, umumnya jauh lebih rentan. Nah, di sini kita dapat melihat adanya dilema yang menarik, yaitu di satu sisi ada formalitas prosedural yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain ada juga kebutuhan perlindungan yang segera atau mendesak bagi pekerja. Nah, mahkamah ini memang tidak memegang aturan formal, namun konsekuensinya adalah tertundanya pemenuhan hak pekerja yang secara sosioekonomi ini sebenarnya urgensinya sangat tinggi. Next slide. Lalu kita akan masuk ke dalam catatan dari kelompok kami, dari kelompok kita mengenai kekurangan pertimbangan hakim. Kekurangan pertama adalah tidak adanya analisis mendalam terkait uang penggantian hak atau UPH yang dalam rezim UU 13 tahun 2003 sebenarnya UPH ini mencakup komponen perumahan, pengobatan, dan perawatan sekitar 15%. Namun dalam rezim terbaru di UU Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2021, komponen ini itu dihapus. Nah, Majelis Hakim hanya memberikan UPH normatif seperti cuti tahunan dan secara formal itu memang sesuai dengan hukum positif terbaru. Tetapi secara substansial ini berarti penurunan terhadap tingkat kesejahteraan pekerja dibandingkan rezim sebelumnya. Karena tidak mengulas konteks historis perubahan aturan ini, majelis ini sebenarnya melewatkan peluang untuk memberikan kritik normatif terhadap pergeseran perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan modern atau yang sekarang ini. Lalu kekurangan kedua adalah tidak dielaborasinya isu kelalaian administratif perusahaan. Misalnya kesalahan dalam pengelolaan dokumen kontrak yang seharusnya bisa menjadi dasar penilaian bahwa perusahaan ini lalai memenuhi kewajiban administratifnya. Pertimbangan ini sebenarnya sangat relevan, terutama bagi pekerja PKWT, karena kelalaian administratif perusahaan sering berhubungan langsung dengan hilangnya kepastian hukum bagi pekerja, yang itu nanti berdampak juga bagi hak-haknya para pekerja. Nah, seandainya majelis mengangkat isu ini, putusan ini bisa sangat lebih progresif karena memberikan pesan korektif yang lebih kuat bahwa perusahaan ini seharusnya lebih tertib administrasi dan tidak boleh membiarkan kesalahan administratif merugikan posisi atau hak pekerja. Nah, secara keseluruhan, putusan ini cukup selaras dengan perubahan regulasi pasca Cipta Kerja, terutama terkait kompensasi PKWT dan pembingkaian tindakan dirumahkan sebagai berakhirnya hubungan kerja. Pertimbangan majelis mengenai status hubungan kerja menunjukkan upaya progresif, namun di sisi lain masih menyisakan ruang evaluasi, terutama soal pembuktian 21 hari yang menjadi kunci konversi otomatis PKWT menjadi PKWTT. Putusan ini pada akhirnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepentingan pengusaha, meskipun terdapat aspek tertentu seperti UPH yang bersifat kesejahteraan yang belum dibahas secara komprehensif. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai cerminan transisi sistem ketenagakerjaan Indonesia menuju rezim baru pasca Cipta Kerja, tetapi tetap membutuhkan standarisasi argumen agar putusan serupa lebih konsisten di masa mendatang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, dan lisan yang kurang berkenan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu lagi.